5, 4, 3, 2, 1. Let's talking about Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang lagi dengerin Kiss Podcast mengatasi masalah dengan syariah. Kenalin, nama gue Dimas Nafalabi Syauki dari Ekonomi Islam Universitas Diponegoro. Dan kali ini gue gak sendirian, gue ditemenin sama mahasiswa Undip yang kalau ditanya dosen selalu jawab. Siapa lagi kalau bukan Agam Maulana Ardi. Oke, boleh nih Gam, perkenalin dulu sebelumnya. Oke. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama gue Agam Maulana Ardi. Gue dari Ekis Undip, sama kayak Dimas, dan juga sekaligus temannya Dimas. Oke, gimana nih kabar lu Gam? Alhamdulillah masih negatif COVID, Dim. Sehat. Oke, thank you Gam. Nah, kali ini gue sama Gam akan bahas soal keuangan syariah. Nah, ngomong-ngomong soal syariah ini, makin tahun perkembangan sistem keuangan itu makin maju. Belum lama ini juga syariah lagi heboh dengan mergernya 3 bank besar di Indonesia. Dan tentu saja itu juga bisa menjadi salah satu potensi makin berkembangnya keuangan syariah. Mungkin langsung aja nih, gue langsung tanyain ke lu ya Gam, yang kalau ditanya dosen selalu jawab. Aduh. Menurut lu nih, keuangan syariah itu seperti apa sih? Dan kalau dilihat kesini-sini tuh perkembangannya kayak gimana? Terus akses keuangan syariah ini udah mudah belum menurut lu? Kalau kita ngebahas keuangan syariah, kita nggak bakal terlepas dengan namanya perbankan. Karena menurut gua, yang gue baca dari lokal data ID, itu akses keuangan syariah 70% itu dari perbankan. Di bawahnya itu ada sukuk syariah dan juga pembiayaan syariah. Terus kalau kita berbicara dengan tentang keuangan syariah, kita juga nggak terlepas dengan namanya uang gitu. Nah bedanya kalau keuangan konven dan juga syariah, di konven itu kita lebih bebas. Terus juga uang itu banyak yang masih diperjualbelikan. Sedangkan kalau di syariah nggak boleh kan uang itu atau alat tukar itu diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Iya benar. Nggak boleh. Kalau dilihat perkembangannya pasti ya sangat pesat, Dim. Cuman kalau di-compare dengan negara lain terkait dengan perbankan syariah itu masih jauh gitu. Cuman kalau di Indonesia yang gue lihat tuh pesat. Dari perkembangan sistemnya, dari yang dulunya tuh cuman sebatas tarik tunai ATM doang, sampai sekarang dengan HP pun bisa gitu. Perkembangan outcome dari bank itu juga ada gitu. Kan dulu kan kita orang tua kita nih misalkan ya nabung di bank ya cuman sekedar nyimpen uang biar aman gitu loh. Tapi sekarang kan semua kebutuhan transaksi itu kan pakai bank kan. Lu bayar kuliah pakai bank. Bayar marketplace pun belanja di marketplace pakai bank. Nah, itu kan jadi kebutuhan sendiri untuk membuka rekening di bank gitu. Terus sekarang ini tuh bank memiliki sistem namanya, apalagi bank syariah, namanya itu full fledged digital banking. Di mana ketika calon nasabah itu ingin membuka rekening, itu bisa dengan lewat handphone. Kalau di Muamalat namanya aplikasinya itu Ayo Hijrah. Nah, selain itu, ketika lu pengen bertransaksi kayak semacam isi GoPay ataupun OVO, terus juga lu bayar listrik, bayar kuota, bahkan lu bisa bayar zakat hanya dengan satu aplikasi, hanya dengan handphone, tanpa lu harus datang ke tempatnya itu. Terus juga ya dari semua itu ya semuanya udah mudah dong aksesnya. Tinggal kita bagaimana cara memanfaatkannya, apakah berlebihan apa enggak gitu. Oh iya, benar setuju Gam. Oh iya, by the way, Indonesia kan punya masyarakat muslim yang besar nih. Nah, kira-kira bisa nggak sih mendorong perkembangan keuangan syariah di Indonesia? Mendorong keuangan syariah di Indonesia tuh sangat bisa lah. Tapi kan kita seharusnya jangan mengandalkan dari sumber daya yang ada gitu. Cuman juga dibekali oleh pengetahuan yang ada tentang literasi keuangan syariah maupun tentang literasi tentang digitalisasi. Karena kalau cuman mengandalkan akses yang mudah, teknologi yang canggih tanpa adanya pengetahuan akan itu, ya sama aja bohong gitu loh. Nggak bisa make. Iya benar. Simpel banget. Terus manfaat yang bisa dirasain sama nasabah dari kemudahan akses yang udah berkembang itu apa? Terutama nih buat kita nih, kaum milenial. Wah,
banyak sih Dim. Cuman kan tadi apa yang gue jelasin kan, ya kita nggak ribet gitu loh untuk datang ke bank hanya untuk membuka rekening ataupun hanya untuk setoran tunai. Terus juga kita nggak ribet juga datang ke Indomaret untuk mengisi GoPay ataupun membayar zakat datang ke masjid gitu. Hanya dengan satu aplikasi kita bisa melakukan semuanya gitu. Enak ya. Enak banget. Oke nih, thank you banget ya Gem ya. Ya siap. Nah, Sobat Kispot, ternyata nih akses keuangan syariah di Indonesia udah berkembang pesat dan mudah banget. Dimulai dari top up OVO, beli tiket pesawat, beli kuota, bayar zakat, sedekah, bahkan sampai buka rekening aja kita bisa dari rumah pakai suatu aplikasi. Ditambah kan di bank syariah nggak ada biaya administrasi bulanan, jadi saldo kita nggak tiba-tiba habis ya Gem ya. Betul sekali Dimas. Mantap ya teman-temannya semua. Oh iya teman-teman di sini jangan lupa buat buka rekening bank syariah karena udah mudah banget aksesnya sekarang. Mungkin juga setiap tahun pasti akan berkembang lebih maju lagi. Nah Sobat Kispot, mungkin sampai di sini dulu. Akhir kata, gue Dimas Nafala Bisyauki pamit dan teman gue Agam Leonardi undur diri. Kispot, Mengatasi masalah dengan syariah. sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.